Baik, Bapak Ibu, semua kita pada siang hari ini bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya dalam satu tema yang diberikan dapat dipercaya. Jadi kalau saya lihat tema ini adalah tema yang sangat optimis bahwa kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, bahkan ada orang-orang di sekeliling kita yang masih bisa kita percaya. Tapi di sisi lain bersifat seperti pesimis karena mungkin realita yang saat ini kita ngelihat sangat sulit mendapatkan orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, pertanyaan penting buat kita memulai memasuki tema hari ini, mari kita lihat sama-sama. Setiap kita menghendaki mendapatkan orang yang dapat dipercaya. Itu sudah pasti sekali. Makanya salah satu tema yang harus diangkat hari ini adalah bicara tentang dapat dipercaya. Kita semua menginginkan kita mendapatkan orang-orang yang dapat dipercaya. Tapi pertanyaan berikutnya, namun setiap kita dapatkah dipercaya? Biarlah ini satu pertanyaan yang sangat pribadi buat kita untuk kita akan masuk ditilik oleh firman Tuhan hari ini dan biarlah Tuhan menolong kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lihat sama-sama. Ya, saat ini kalau kita melihat realita yang ada, yang terjadi di dunia masa kini, kita boleh lihat yang terjadi di Indonesia aja deh. Kalau dari 2004 sampai 2021 itu tercatat lewat KPK ada 1.194 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jadi kita boleh melihat bahwa sulit sekali ya manusia bisa dipercaya. Kemudian kita melihat saat ini peradilan di Indonesia, sampai saat ini kasus FS tidak jelas peristiwa sebenarnya seperti apa, jadi sesuatu yang sangat pesimis untuk kita melihat, waduh Indonesia sangat sulit sekali ya melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa keadilan dan kebenaran itu bisa dicelikan dengan benar, sangat sulit sekali. Kemudian hal-hal yang sederhana saat ini, kalau kita jalan di jalan raya, untuk menaati rambu lalu lintas aja sulit. Lampu merah tetap aja diterobos. Itu hal-hal kecil. Kemudian masih saja kita melihat waktu kehidupan ini terjadi. Kita melihat masih aja kita bersikap tidak bisa dipercaya juga. Kita boleh memandang muka orang kecil atau orang yang lemah, ditekan dan ditindas. Atau penguasa, orang yang kuat, orang yang kaya, tetap aja benar walau sebenarnya mereka salah. Nah, ini pun berdampak dalam keseharian kita. Bagaimana kita boleh menemukan apakah kata-kata kita itu bisa dipercaya nggak? Apakah tindakan-tindakan kita itu bisa dipercaya nggak? Hal yang sama ini pun terjadi dengan bagaimana kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat dari Yeremia pasal yang ke-11, Yeremia pasal yang ke-11 ayat Yeremia pasal 14 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Di sini firman Tuhan berkata, adapun engkau, kata Tuhan kepada Yeremia, adapun engkau janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, untuk bangsa Israel, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku, karena malapetaka mereka. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Kita melihat realita kebenaran diungkapkan, bagaimana umat Israel gak bisa dipercaya sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang sama Yeremia, kamu gak perlu berdoa untuk kebaikan mereka, karena hidup mereka begitu menyakiti Tuhan. Mereka berpaling pada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar. Dari sini kita melihat realita orang percaya, namun sulit dipercaya. Padahal kalau kita bilang orang percaya harusnya bisa dipercaya dong. Tapi fakta membuktikan realita kebenaran, bahkan realita masa kini kita melihat bahwa sulit sekali orang percaya pun tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya oleh Allah itu sendiri, bahkan tidak bisa dipercaya oleh sesamanya. Maka hari ini, kalau kita melihat ada begitu banyak situasi-situasi yang menggelisahkan, situasi-situasi yang membuat kita menangis, bahkan kita melihat Tuhan sampai kapan hal ini terjadi? Ada perang di sana, situasi ekonomi yang sulit saat ini mungkin,
ada pandemi yang mulai sedikit demi sedikit kita boleh lewati masa ini, tapi kita melihat semua peristiwa demi peristiwa, dan kita kalau tilik lagi dengan kebenaran, ternyata karena manusia tidak bisa dipercaya oleh Allah sendiri. Bahkan seorang Daud dalam doanya, dalam Mazmur 12 pasal 2 dia pun berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Fakta membuktikan, realita membuktikan bahwa manusia sangat sulit dipercaya. Bagaimana dengan kita semua? Tapi biarlah dengan kebenaran hari ini kita boleh membukakan paradigma kita, cara kita memandang. Bukan masalah orang itu orang bisa mempercayai kita, tapi apakah saya bisa dipercaya oleh Allah enggak? Apakah saya bisa jadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Tidak. Mari kita melihat satu sosok yang bernama Yusuf. Kisah Yusuf pasti sangat dikenal oleh kita semua. Kita melihat waktu seorang Firaun berkata bahwa mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Seorang Yusuf. Ibu bapak sekalian, kita boleh melihat ya, di usia 30 tahun. Setelah masa yang begitu panjang, Yusuf harus melewati masa-masa kesukaran. Tapi Yusuf membuktikan, sampai di usia 30 tahun, Yusuf boleh mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Dia boleh diberikan sebuah kekuasaan, berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita boleh melihat bahwa kebenaran mengungkapkan bahwa ada pribadi yang bisa dipercaya, seperti seorang Yusuf. Bukan sekali-kali aku melainkan Allah. Itu kata Yusuf waktu dia mampu menerjemahkan mimpi daripada seorang Firaun, sampai akhirnya Firaun boleh melihat tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti seorang Yusuf itu sendiri. Jadi Yusuf lagi-lagi mengemukakan, menekankan kepada kita bahwa ketika dia boleh dipercaya, karena Allah lah yang membuat dia bisa dipercaya oleh manusia. Yusuf dipercaya oleh Firaun, Raja Mesir. Apakah Yusuf dipercaya oleh keluarganya? Ternyata kalau kita melihat kisah daripada Yusuf di usia 17 tahun, kalau Alkitab catat buat kita bersama, Yusuf nggak dipercaya oleh papanya. Dia nggak dipercaya oleh kakak-kakaknya ketika dia bercerita tentang mimpi. Lalu mereka mulai bertanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Ketika dia bicara tentang bagaimana semua matahari, bulan, dan 11 bintang, dan itu mengartikan bahwa mereka yang akan nanti menyembah dia yang akan jadi pemimpin mereka. Maka ayah dan saudara-saudaranya tidak mempercayainya. Yusuf dianggap mimpi apa seperti itu? Papanya tidak mampu memahami itu. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa di tengah-tengah ketidakpercayaan mereka kepada Yusuf, Yusuf membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Yusuf menyampaikan kejahatan-kejahatan saudaranya ketika dia boleh melihat bagaimana perilaku kakak-kakaknya. Dia sampaikan itu kepada ayahnya. Yusuf disertai, Tuhan menyertai Yusuf dalam perjalanan hidupnya. Bahkan ketika dia harus dibuang di sumur, kemudian dia dijual oleh kakak-kakaknya, Yusuf mendapat kasih Tuhannya, yaitu Potifar. Dia mendapat kuasa atas rumah dan miliknya Potifar. Lalu di situ kita melihat ketika istri Potifar berusaha untuk menghasut Yusuf melakukan yang tidak benar. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Yusuf tidak mau menjadi orang yang tidak dipercaya. Dia tetap mempertahankan kepercayaan yang diberikan. Maka Yusuf harus merelakan dirinya dimasukkan ke penjara karena fitnaan daripada istri Potifar. Di satu sisi kita melihat bahwa Yusuf dipercaya, makanya kasih tuannya kepadanya, bahkan kuasa atas rumah dan segala miliknya diberikan. Tetapi ketika istri Potifar mengkhianati dan menyampaikan berita yang palsu, akhirnya Yusuf tidak bisa dipercaya lagi oleh Potifar. Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara. Dan yang terjadi adalah Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf lagi-lagi mendapatkan kasih setia daripada Allah. Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Bahkan kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kita melihat perjalanan seorang Yusuf nggak mudah.
Dia akhirnya masuk dalam satu titik di usia 30 tahun, dipercaya oleh seorang raja yang namanya Firaun pada waktu itu di Mesir. Tapi awalnya tidak mudah, dia nggak dipercaya dengan apa yang dia lakukan. Walaupun dia mampu membuktikan bahwa dia orang yang harusnya dipercaya. Tapi dia nggak bisa mendapatkan kepercayaan itu. Dia tidak bisa dipercaya. Tapi di sini kita belajar kebenaran itu sendiri. Bahwa Yusuf tidak dipercaya, namun dia tetap membuktikan dia orang yang dapat dipercaya. Lagi-lagi kita melihat bahwa sekarang ini ada banyak orang selalu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan. Maka tanpa sadar, tanpa uh, tidak terkecuali, mereka melakukan cara-cara untuk bisa mendapatkan kepercayaan itu dengan hal-hal yang tidak benar. Dengan cara berbohong contohnya, untuk mendapatkan kekuasaan dia harus melakukan korupsi, kemudian harus menjatuhkan temannya, kemudian dia harus melakukan kejahatan-kejahatan sampai kepada pembunuhan itu sendiri. Tapi lagi-lagi kita melihat Yusuf tetap menjadi orang yang bisa dipercaya. Dia tetap melakukan yang benar, walaupun dia harus mengalami begitu banyak kesulitan dalam proses hidupnya. Bahkan sampai akhirnya waktu saudara-saudaranya bertemu ketika dia jadi penguasa, dia tetap menemukan bahwa bukan karena kamu aku ada di Mesir, tapi karena Allah lah yang mereka-reka yang baik itu kepada aku. Jadi poin yang kedua yang kita belajar dari Yusuf hari ini adalah bukan masalah orang itu mau percaya sama saya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh manusia itu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau kita tidak hidup di dalam takut akan Tuhan itu. Jadi ini yang paling penting. Karena seringkali manusia tidak mampu melihat yang benar yang mungkin ditampilkan oleh orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita melihat Yohanes 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Yohanes 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-25 berkata demikian. Dan sementara ia di Yerusalem, Yesus di Yerusalem pada hari raya Paskah waktu itu, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, pada saat itu Yesus boleh menjadikan air menjadi anggur pada pesta pesta perkawinan di Kana. Lalu banyak hal yang Yesus boleh lakukan. Nah ini pada masa Raya Paskah, orang banyak tuh berbondong-bondong ya. Mereka melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kita boleh melihat ya hari ini bahwa ada begitu banyak orang yang percaya karena apa yang Yesus lakukan. Tapi firman Tuhan katakan Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka karena Yesus tahu siapa mereka. Mereka hanya mau tanda-tanda, mereka mau mujizat itu, tapi mereka nggak mau Yesus itu. Mereka nggak mau percaya pada dia. Mereka nggak mau melakukan apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan. Maka poin yang ketiga yang kita belajar hari ini adalah Yesus Tuhan yang harus dipercaya, tak mampu dipercaya oleh manusia. Namun Yesus tahu bahwa dia dipercaya Bapaknya, maka Yesus tetap melakukan karya penyelamatan manusia atas dosa itu sendiri. Yesus datang ke dunia, dunia menolak dia. Tapi Yesus tahu, dia orang yang diutus, yang dipercaya Bapaknya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Manusia menolaknya, manusia menganggap Yesus sama seperti manusia yang lainnya, pembohong dan lain-lain. Tapi Yesus membuktikan, Yesus adalah Tuhan yang harusnya kita percaya. Yesus datang menyelamatkan kita. Jadi pada poin ini kita boleh belajar melihat mulai dari kisah seorang Yusuf. Yusuf sulit dipercaya. Kita melihat bagaimana Yesus sendiri sulit dipercaya oleh manusia. Apakah mereka melakukan ketidakbenaran itu? Mereka melakukan yang benar. Mereka melakukan yang sungguh-sungguh membuktikan apa yang diajarkan, apa yang benar itu. Tapi manusia, dunia tidak mampu mempercayai mereka. Tapi yang mereka lakukan, apa yang Yesus lakukan, seperti yang diperintahkan Bapaknya. Yesus tetap datang menyelamatkan manusia. Yesus tidak peduli kalau manusia tidak percaya padanya. Yesus tidak peduli manusia tidak menerimanya. Tapi Yesus tahu, ketika dia dipercaya Bapa, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Maka
Poin apa yang kita pelajari hari ini? Orang Israel begitu dikasihi oleh Allah, Allah begitu memilih mereka dan mau mereka menjadi umatnya. Tapi malah orang percaya, malah tidak bisa dipercaya. Maka aplikasi buat kita hari ini, kita belajar, jadilah orang percaya yang sungguh. Artinya, kalau hari ini kita bicara tentang kita adalah orang yang percaya pada Tuhan, orang yang percaya pada Kristus yang adalah kebenaran itu, maka sudah seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, dan itu secara konsisten harusnya kita tunjukkan. Yang kedua, kita harus buktikan secara nyata bahwa hidup kita dapat dipercaya melalui apapun yang kita lakukan. Integritas di tempat hal yang kecil maupun hal yang besar, yang tersembunyi maupun di depan umum, kita harus buktikan bahwa yang kita lakukan adalah hal yang benar, yang harusnya bisa dipercaya. Dan itu harus terus-menerus, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi sepanjang Tuhan memberikan kita kehidupan. Dan itu harusnya berdampak dunia di sekeliling kita. Hari ini kita bisa melihat anak-anak kita mungkin ya, hari ini kita ngajarin A buat anak kita, tapi bisa jadi besok dia akan berubah. Kita katakan dia akan berubah dan dia mengikuti, tapi sejenak lagi dia akan berubah lagi dan dia melakukan yang tidak benar lagi. Kemudian kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Kita melihat pergumulan saat ini. Kita melihat gereja saat ini. Biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menilik kita. Ketika kita membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya, kita memulai dari diri kita. Karena kita pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kita membuktikan itu dalam kehidupan kita. Sehingga sepantasnya lah dunia melihat bahwa kita adalah orang-orang yang patut dipercaya. Tapi ketika kita melihat ternyata, kok kenapa dunia menolak? Kenapa dunia nggak percaya? Nah, kita boleh melihat seringkali yang nggak benar itu yang disukai oleh manusia. Makanya Tuhan juga menegur orang Israel waktu itu. Ketika Yeremia berbicara dengan lantang bahwa Tuhan akan memberi malapetaka kepada orang Israel karena perbuatan mereka, maka mereka saking tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Yeremia, oleh Mika, mereka marah, mereka bilang, berhenti dengan membuat itu. Karena yang mereka pikirkan adalah sesuatu yang baik, yang enak didengar. Tetapi itu yang terjadi. Demikian juga seorang Yeremia. Yang Yeremia sampaikan itu juga sesuatu yang jelek-jelek karena umat Israel itu umat yang sangat bebal di mata Tuhan. Maka Tuhan akan menghukum mereka. Tapi mereka juga marah dan mereka tidak ingin mendengar seorang Yeremia berkata. Yeremia menjadi orang yang tidak dipercaya oleh orang Israel. Padahal yang Yeremia sampaikan adalah pesan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika dunia menolak, ketika kita menyatakan yang benar, biarlah kita tidak menjadi kendor, kita tidak menjadi orang-orang yang rapuh untuk berhenti, untuk terus bersikap dengan benar, untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita, di dalam keseharian kita, di dalam hal-hal yang kecil maupun hal yang besar, di depan umum maupun hal yang tersembunyi, kita sungguh adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Karena kita sungguh percaya kepada Allah dan kita melakukan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat kita semua pada saat hari ini. Dunia yang begitu membuat kita jadi pesimis, sulit mendapatkan orang-orang yang dipercaya, tapi kita semakin dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya pada Tuhan, kepada Kristus dan kebenarannya, maka sudah sepantasnya kita akan hadir menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Ketika dunia tidak percaya, itu bukan menjadi hal yang membuat kita jadi lemah dan berhenti untuk menunjukkan bagaimana kita harus percaya, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi semakin membuat kita teguh dan membuat dunia melihat ada terang, ada pengharapan itu, karena kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dapat dipercaya karena sungguh percaya pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya akan tutup, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami hari ini bahwa di balik sikap kami untuk bisa dipercaya oleh manusia,
adalah bagaimana kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Bagaimana kami menjadi umat yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya kami pun menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Maka biarlah hari ini kami tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi rapuh ketika dunia sulit menerima yang benar, menerima yang baik itu. Tapi kami boleh dengan berani, kami boleh dengan konsisten, kami boleh berjalan dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan inginkan, supaya dunia ini diterangi, dunia ini boleh uh, melihat bahwa kebenaran itu tetap ada. Kebenaran itu harus terus dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibu-ibu, setiap kami yang boleh masuk dalam perenungan pada siang hari ini, biar kami boleh menilik hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan dapat dipercaya lewat kehidupan nyata kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami hari demi hari. Tuhan tolong kami, karena dunia semakin kejam, semakin gelap, dan membuat begitu banyak peluang untuk jatuh. Tapi biarlah kami melihat kebenaran-Mu begitu kuat dan begitu berkuasa, membuat kami mampu menghadapi setiap tarikan-tarikan yang membuat kami jatuh. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan ke Bu Yemima. Jika ada interaksi, silakan. Ya, terima kasih Ibu Lydia untuk pemaparan firman Tuhan. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan dari ibu-ibu, dipersilahkan. Ada Mami Mer, Kak Marle, Bu Nevi. Di sini hujan deras dan petir. Ada Kak Marle? Masih mute, Kak? Nanya dong kali. Kalau kita lihat sekarang ya, maksudnya gini, banyak kejahatan dan kebohongan juga yang dilakukan. Misalnya gini, kejahatan kebohongan yang sampai sekarang ini belum terselesaikan yang dilakukan oleh orang Kristen ya. Misalnya kita lihat aja kayak contohnya si kasus Sambo ini ya. Tapi kalau kita lihatnya dari kasus ini, akhirnya banyak sekali yang orang mencerca dalam arti gini, wah orang Kristen, semuanya Kristen. Jadi yang diomongin itu Kristennya gitu loh. Jadi apa karena orang-orang menganggap bahwa standar daripada kalau namanya orang Kristen itu harus hidup seperti Kristus, bla 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 bla, sehingga ketika kejahatan itu dilakukan ataupun kebohongan itu dilakukan oleh oleh seorang yang dalam tanda petik dia beragama Kristen, sehingga itu sepertinya seluruh orang Kristen kena dampaknya gitu. Padahal itu kan orang per orang ya, mungkin karena harta, mungkin karena untuk kekuasaan, kita juga nggak tahu. Tapi akhirnya dampaknya itu orang katakan itu kok orang Kristen yang bikin yang kasus itu semua mereka kan orang Kristen gitu. Sehingga apa ya? Karena standar yang di dalam tanda petik orang-orang suka bilang orang Kristen itu standarnya terlalu tinggi apa gimana ya? Kayak gitu ya. Tanya dong. Oke, thank you. Atau pendetanya bisa jawab. Thank you Kak Marlene. Iya, standar orang percaya emang harusnya begitu. Maka bersyukur kalau dunia melihat bahwa kekristenan itu harusnya adalah kebenaran itu sendiri. Maka itu nggak bisa dielakkan. Nah, ketika ini terjadi satu pelaku, tapi akhirnya bawa-bawa juga kekristenan itu. Nah, itulah makanya ini yang jadi catatan penting buat kita semua ya, bahwa sama seperti kalau seorang anak melakukan kejahatan, maka yang buruk bukan nama anaknya doang, tapi nama buruknya adalah keluarganya. Sama seperti pribadi seorang Kristen yang lakukan itu hanya pribadi, tapi yang kenanya adalah komunitasnya, semuanya orang Kristen itu. Maka buat saya adalah kita nggak perlu marah ketika ada yang ngomong gitu. Artinya kita harus sadar bahwa memang kekristenan itu standarnya itu tinggi.
Tuhan itu mau kan kita sempurna, harusnya seperti itu. Nah, inilah perjuangan kita. Maka biarlah ketika peristiwa demi peristiwa ini kan kita melihat satu pelaku, tapi akhirnya kebongkar juga banyak kasus di balik semua yang disembunyikan selama ini. Jadi di satu sisi kita benar-benar sangat marah ya kepada apa yang dilakukan kepada seorang Yosua. Tapi di sisi yang lain kita melihat kebongkar loh mafia judinya, ada begitu banyak yang ada di belakang-belakang ini boleh dibongkar gitu ya. Jadi buat saya apa yang Kak Marle sampaikan, yes, standar kekristenan itu adalah kebenaran itu, dan itu yang paling tinggi. Itu yang harus dimiliki oleh kita semua orang percaya. Ketika itu dituntut, ya kita bersyukur ya bahwa itu boleh dinilai oleh dunia bahwa kita harusnya begitu. Maka ketika kita nggak melakukan itu jadi cemoohan, nah itu yang harus membuat kita berubah dan berjuang untuk tetap mempertahankan itu, Kak Marle. Iya, jadi buat saya standarnya yes, pelakunya satu orang merusak yang lain, ya itu selalu terjadi, sama seperti seorang anak merusak nama baik papa, mama, bahkan keluarganya. Seperti itu, Kak Marle. Thank you, Kak Marle. Oke, makasih.